Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Sedulur sekalian, pemirsa channel kajian kitab, pada kesempatan kali ini dan kita selalu memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, memberikan kita segala macam anugerahnya, terutama ni'matul sihah wal afiyah, agar kita bisa selalu menjalankan segala aktivitas kita dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sedulur semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah fadilah atau keutamaan dan juga faidah daripada ayat kursi, yang mana fadilah dan faidah ini kami sajikan kepada sedulur semua dari sumbernya, yaitu kitab Mujarrabat Ad-Dairabi. Ya, kitab Mujarrabat Ad-Dairabi yang sudah beberapa kali kita sajikan kepada sedulur semua beberapa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, sajian kitab Mujarrabat Ad-Dairabi ini kami akan menyajikan tentang fadilah ayat kursi. Ada sebuah kisah yang ini disampaikan oleh Imamun Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan beliau mendapatkan kabar berita ini dari Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Qutaibah diceritakan oleh seorang syekh dari Bani Ka'ab. Beliau sendiri berpengalaman sendiri dalam hal ini. Beliau bercerita bahwasanya beliau masuk ke kota Basrah li'abi'a tamron, untuk menjual kurma. Jadi ini syekh dari Bani Ka'ab datang ke kota Basrah untuk menjual kurma. Sesampainya di kota Basrah, ini syekh dari Bani Ka'ab mencari tempat untuk tinggal. Entah dia beli atau ingin dia sewa sebagai tempat tinggal dia selama dia menjual kurma di kota Basrah tersebut. Tatkala itu tidak ada tempat atau rumah yang ia temukan, melainkan hanya satu rumah. Namun ternyata ketika dia survei atau melihat keadaan rumah tersebut, ternyata rumah tersebut sudah tidak terurus kondisinya. Itu sarang laba-laba udah pada ada di mana-mana. Udah kayak rumah ditinggalin pemiliknya begitu, Lur. Nah, dia kan heran, dia kan merasa ada yang aneh nih. Akhirnya dia tanya oleh penduduk sekitar atau tetangga dari rumah tersebut. Ditanya, ini rumah kenapa begini kondisinya? Nah, orang yang ditanya atau tetangga dari rumah itu berkata bahwa rumah itu telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Loh, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Nah, orang atau tetangga itu menjawab lagi, fa inna fiha ifritan. Sesungguhnya di dalam rumah yang ditinggalkan itu ada jin ifrit. Waduh, iya Lur, ada jin ifrit. Qadit takhadhaha manzilan. Dan sungguh ifrit itu telah menjadikan rumah yang ditinggal itu sebagai rumahnya. Bayangin Lur. Jadi kisah tentang rumah ada penghuni jinnya itu benar adanya dan sudah ada dari zaman dahulu. Ya, jadi itu rumah sudah nggak keurus, sarang laba-laba di mana-mana. Kalau kata orang Betawi, sarang gonggo. Itu udah ada di mana-mana, udah kayak runtah dah begitu ya. Akhirnya ternyata benar, setelah dia tanya penduduk sekitar, itu rumah udah ditinggalin, rumah kosong begitu, dan sudah jadi sarangnya jin ifrit. Masya Allah, jadi sarang jin ifrit. Lalu kata orang yang tadi, ya udah jangan sewa di situ, jangan tinggal di situ, karena
jin ifrit itu yuhliku kullaman atafiha. Orang yang masuk ke rumah tersebut, setiap ada orang yang pengen nyewa, pengen tinggal di situ, itu dibinasakan oleh jin ifrit itu. Diganggu, ya, dibinasakan oleh jin ifrit itu. Tapi syekh dari Bani Ka'ab ini, ya karena beliau seorang syekh ya, maka beliau bilang, gak apa-apa deh, saya tinggal di sini aja. Insya Allah dengan pertolongan Allah, Allah akan menjaga saya. Nah, singkat cerita nih, falamma jannal lail, tatkala malam tiba. Nah, ceritanya mulai seru nih lur. Malam akhirnya tiba dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh tetangganya barusan ya, bahwasanya ada jin ifrit di situ. Benar lur. Ketika malam tiba ada sosok ya, sosok besar hitam ya, yang matanya itu seperti kasya'latin nar, seperti api yang menyala-nyala. Masya Allah. Jadi penampakan nih lur, ada penampakan di rumah itu, sosok besar hitam, matanya seperti api yang menyala. Lalu si syekh dari Bani Ka'ab itu membacakan ayat kursi. Dia baca tuh ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa yang terjadi lur? Ketika syekh dari Bani Ka'ab itu membacakan ayat kursi tadi, itu jin ifrit malah berkata atau mengikuti bacaan ayat kursi yang dibaca oleh syekh dari Bani Ka'ab itu. Diikutin sama, dia kaget ini. Tapi ketika bacaan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, itu jin ifritnya tidak ikutin. Nggak diikutin nama itu jin ifrit. Dia tidak berkata-kata apa-apa ketika lafaz wala ya'uduhu sampai wa huwal 'aliyyul 'azim, nggak diikutin sama jin ifrit. Lalu tatkala melihat respon jin ifrit yang diam ketika kalimat tersebut, ini syekh dari Bani Ka'ab mengulang-ulang bacaan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Diulang-ulang. Nah, makin diulang-ulang itu jin ifritnya kabur, hilang dari pandangan syekh dari Bani Ka'ab itu. Dia takut lur. Jadi pas kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim diulang-ulang lur ketika baca ayat kursi. Nah, tatkala itu melihat jin ifritnya kabur, akhirnya syekh dari Bani Ka'ab itu pergi ke pojok-pojokan rumah dan akhirnya dia tertidur. Ketika dia tertidur,
Akhirnya keesokan paginya dia mendengar ada seorang yang berkata, tapi nggak ada wujudnya, hatif ya, disebut dengan hatif. Ini nggak ada wujudnya tapi berkata. Apa yang dikatakan oleh suara itu? Suara itu berkata, wahai Syekh dari Bani Ka'ab, bahwasanya engkau telah membakar jin ifrit tadi malam. Loh, jin ifrit tadi malam terbakar? Dia kaget. Iya. Pas dilihat bener lur, ada bekas bakaran seperti bekas terbakar dan abu-abu bakaran di tempat dimana semalam itu dia melihat jin ifrit, posisi jin ifrit. Nah, ketika pagi hari dia lihat tuh di posisi jin ifrit di lantainya ada bekas terbakar dan abu-abu bakaran. Nah, ini kan bertanda bahwa semalam tuh jin ifritnya kebakar. Lalu dia tanya, dengan apa sih jin ifrit itu semalam bisa terbakar? Kata suara yang tanpa wujud tadi berkata dengan kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, jadi lur, ini salah satu tata cara bagi kita untuk mengusir setan atau jin ifrit dengan ayat kursi. Nah, ketika membaca kalimat wala ya'uduhu-nya itu sampai wahwal aliyul azim, itu diulang lur. Ada riwayat mengatakan 3 kali diulangnya. Dan ini pernah dulu disampaikan oleh guru kami, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Zubaidi bin Ki Haji Muslih Hanafi, guru kami, abuyah kami ketika kami belajar di pondok pesantren Mambaul Hikam Tebu Ireng Jombang. Itu beliau pernah ditelepon oleh seorang kiai dari Jakarta yang sedang menangani orang kesurupan lur. Namun sama kayak tadi, orang kesurupannya itu jinnya itu malah ngikutin bacaan ayat kursi yang kiai itu baca. Lalu kiai itu menelepon Buya, Buya bagaimana nih? Kata Buya, ada caranya. Ada caranya, bukan baca ayat kursi begitu aja, bukan, tapi ada caranya. Nah, itu lur ya, caranya. Karena segala sesuatu ada caranya. Mau bikin kopi aja pakai cara gitu ya lur. Kalau nggak pakai cara, lah nggak karuan rasanya. Maka apapun ada caranya, ada ilmunya. Nah, ilmu dengan cara membaca ayat kursi seperti tadi, semoga bermanfaat bagi sedulur semua, bagi kami pribadi. Dan apabila memang kita berhadapan dengan situasi tersebut, ada orang kesurupan atau tadi bertemu dengan jin ifrit dan lain sebagainya, baca itu ayat kursi dengan cara mengulang-ulang ya, lafaz wala ya'uduhu-nya itu minimal 3 kali. Semoga bermanfaat ya, silahkan diamalkan, silahkan dimujarrobatkan, karena ini terdapat dalam kitab Mujarrobat Ad-Dairabi. Seperti biasa kami terangkan, mujarrobat itu adalah sudah hasil dari uji coba, sudah ketahuan hasilnya dari hasil uji cobanya, maka silahkan dicoba dan disebarkan, karena ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ingat lur, ambil bagian dari proses penyebaran ilmu. Ambil bagian kita, walau sekecil apapun itu. Walau share ke teman-teman, walau kita ikut memposting dan lain sebagainya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, kalau kata usul fiknya. Segala sesuatu yang kita nggak bisa lakuin semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ambil bagian itu walaupun itu seberapa persennya. Nah, sedulur, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ini juga menjadi bagian dari intisyarul ulum, dan kita punya andil, punya saham di situ. Dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah
wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.